Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Pembukaan UUD 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah pada alinea A 1, B 2, C 3, dan D 4. Kita masuk ke pembahasan. Jadi alinea kedua mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dan menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah B, alinea kedua. Makna dari alinea ketiga pembukaan UUD 1945 adalah A. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. D. Tujuan negara Indonesia. E. Sistem pemerintahan negara. Jadi makna alinea ketiga yaitu memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Soal selanjutnya. Berikut ini kerjasama anggota ASEAN. 1. Pembentukan AFTA. 2. Pembentukan ZOGFAN. 3. Kerjasama proyek industri. Dan keempat, pembentukan MEA. 5. Kerjasama ekonomi pariwisata. Yang termasuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah nomor A 1, 2, 3, dan 4. Yang B 1, 3, 4, dan 5. Dan yang C 2, 3, 4, dan 5. Dan D 1, 2, 4, 5. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation. Kerjasama di sektor cadangan pangan. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. Kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Dibentuknya pusat promosi ASEAN, kerjasama proyek industri, dan pembentukan MEA. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Pembentukan AFTA, kerjasama proyek industri, pembentukan MEA, dan kerjasama ekonomi pariwisata. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk salah satu arti lambang Pancasila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang bintang melambangkan keagungan Tuhan yang Maha Esa karena bintang adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Dan yang kedua itu lambang rantai, melambangkan manusia harus selalu bersama dan saling berikatan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun. Dan yang ketiga pohon beringin, rakyat Indonesia berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI. Dan yang keempat, kepala banteng, merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni
pangan, dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal selanjutnya. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah A. Angklung, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Pencaksilat, E. Pantun. Jadi wayang kulit tahun 2003, batik tahun 2009, angklung tahun 2010, pencaksilat tahun 2019, dan pantun tahun 2020. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pantun. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan A. Semangat dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, E. Kesucian. Jadi makna logo ASEAN yang pertama itu biru, artinya perdamaian dan keamanan. Putih, kesucian, dan merah, keberanian dan dinamika. Sedangkan kuning, kemakmuran dan kesejahteraan. Dilihat dari arti simbol. 10 tangkai padi, artinya persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 anggota ASEAN. Dan lingkaran, artinya kesatuan ASEAN. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kemakmuran negara anggota. Soal selanjutnya. 5 negara pemerakarsa berdirinya ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos. D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Jadi 5 negara dan tokoh pemerakarsa berdirinya ASEAN. Yang pertama Indonesia, ada Malik, dan yang kedua Filipina, Narciso Ramos, dan yang ketiga Singapura, Raja Ratnam, yang keempat Malaysia, Tun Abdul Razak, dan yang kelima Thailand, Tanat Koman. Jawaban yang paling tepat adalah B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Soal selanjutnya. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Nah, jadi ini adalah lambang-lambang Pancasila. Pohon beringin yaitu sila ke-3 yang artinya Persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.